Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, hari ini kita akan beribadah lewat online. Kita bersuka cita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Pak Windel akan memanggil teman-teman Pak Windel dulu untuk yang melayani hari ini. Oke, Pak Windel akan memanggil. Ada Ibu Nur Haida. Hai anak-anak. Ada Kak Gita. Halo adik-adik. Ada Kak Cahyani yang baru datang dari Nias. Halo adik-adik. Wah, ada lagi nih yang membawa firman Tuhan, kira-kira siapa ya? Ada Ibu Titin. Halo. Masih ada satu lagi. Nah, kira-kira siapa ya yang main musik? Oh, ternyata teman kita Chris Yoel. Oke. Kak Gita, kira-kira gimana ya anak-anak kita selama ibadah di rumah ini? Kira-kira mereka bosan nggak ya? Ya pasti bosan lah Bu. Iya. Soalnya kan di rumah aja, dari belajar di rumah. Nggak bisa keluar ya Kak Gita ya? Iya gitu-gitu aja. Aku pun ikut bosan jadinya di rumah aja. Gara-gara apa ya Kak Gita ya? Pasti karena si corona itu lah Bu. Siapa lagi? Corona memang ya, corona ini memang ya. Iya Kak Gita pernah nggak mendoakan corona biar cepat berlalu? pastilah Bu. Oh pasti ya, tapi sampai sekarang belum ya? Iya. Belum, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Kak Gita. Kok ada teman kita yang bersedih ya? Iya, coba kita tanya Kak Gita. Yuk. Kenapa dia bersedih? Hei, kenapa kamu bersedih? Iya nih Bu, saya bosan banget. Saya nggak Cerita dong, kenapa sedihnya? Iya, saya nggak bisa ke sekolah, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa liburan. Memang, Bosan Kak Gita banget ya. saya Bu. Karena si corona ini ya kan, jadi semua bosan. Tapi Cahyani, ada yang membuat kita supaya tetap bersuka cita. Kira-kira apa ya Kak Gita ya? Apa itu Kak Gita? Nah, kita itu ada ibadah online. Jadi kita bisa sekolah minggu kayak seperti biasa. Di situ ada tarian, ada lagu-lagu baru, dan yang paling penting Ada kita firman mau dengar Tuhan. firman Tuhan. Oh begitu, saya mau dong Bu ikut, saya mau ikut. Oh mau ikut. Mau, saya Tapi mau kalau ikut. mau nanti Harus ibadahnya harus tertib. tertib. Baik, Kalau Bu. begitu ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersuka cita. Kita bertepuk tangan, kita melompat-lompat, kita memuji Tuhan, kita katakan, oh sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan, Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa? Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupan.
Dengan semangat kita katakan, oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Pada siapa? padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ayo. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Jogetlah untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Mari dengan sikap hormat kita akan memuji Tuhan kembali. Kita katakan sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Nyanyi puji bagi Dia. Nyanyi puji bagi Tuhan. Nyanyi puji. Nyanyi puji bagi Tuhan. Nyanyi puji, nyanyi puji, nyanyi puji bagi Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, mari lipat tangan sikap hormat kita berdoa. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu GMII, kasih karunia, boleh beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan sukacita bagi kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kami. Dan kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, seluruh sikap kita untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Kita buka hati kita, kita katakan, ku buka hati untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita, yang boleh mengubah hidup kita, mengubah sikap kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga kami, menemani kami sampai hari ini. Kami semuanya dalam keadaan sehat, kami semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh lagi bersama-sama mendengar firman Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Biarlah kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ibu percaya semuanya pasti dalam keadaan baik dan sukacita. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Ayo adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya biar kita sama-sama membacanya. Sudah dapat semuanya Alkitabnya? Kita buka Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama ya.
Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dengan tema Yesus membawa sukacita. Apa temanya? Yesus membawa sukacita. Nah, anak-anak, kalau seorang anak sedang sedih, pasti bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau seorang anak sedang sakit, pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau anak yang sakit itu meninggal atau mati? Bisa enggak Tuhan Yesus menolong? Pernah enggak anak-anak melihat orang yang lagi sedih, orang yang lagi menangis? Nah, cerita hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan rombongan orang-orang yang sedang bersedih, yang sedang pergi ke pemakaman untuk memakamkan jenazah itu. Ini loh ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau berkunjung ke sebuah kota yang ada di Galilea. Namanya kota Nain. Kota apa anak-anak? Kota Nain. Nah, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, kemudian ada lagi rombongan orang besar yang mengikuti dia. Siapa mereka? Orang itu adalah orang yang sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di antara mereka ada juga yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan mereka ingin berterima kasih kepada Allah yang sudah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menolong mereka. Jadi mereka ingin tahu, apalagi sih yang dilakukan Tuhan Yesus di kota Nain? Bahkan mereka ingin belajar lebih banyak lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika rombongan Tuhan Yesus mau sampai di kota itu, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat rombongan orang banyak keluar dari kota itu, dari pintu gerbang kota itu. Kemudian Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berhenti sambil menunggu usungan itu semakin dekat. Setelah dekat dengan Tuhan Yesus lihat ada dua orang yang sedang membawa usungan. Apa yang mereka bawa? Anak muda kota Nain itu sudah meninggal dan mereka mau membawanya ke pemakaman untuk dimakamkan. Lalu di sebelah usungan itu ada seorang ibu yang sedang bersedih, yang sedang menangis sekeras-kerasnya. Ternyata ibu ini adalah
orang tua dari pemuda Nain itu. Dia sudah janda, tidak punya suami lagi. Coba anak-anak bayangkan, anaknya satu-satunya yang tunggal sekarang sudah meninggal, mau dimakamkan. Tidak ada lagi yang menemani dia, tidak ada lagi yang menolong dia, yang membantu dia. Betapa sedihnya hatinya. Yesus perhatikan, melihat ibu itu yang begitu sedih, dia tidak sampai hati. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus perlahan mendekati ibu itu sambil memegangnya. Ibu, jangan menangis. Lalu Tuhan Yesus memegang usungan itu sehingga orang yang membawa usungan itu berhenti. Setelah berhenti, Tuhan Yesus dengan penuh kuasa berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Tiba-tiba anak muda yang tadi sudah meninggal mendengar suara Tuhan Yesus. Kemudian dia membuka matanya. Setelah itu dia duduk. Lalu dia perhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Dia heran. Lalu dia mulai berbicara. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil anak muda itu lalu memberikannya kepada ibunya. Ibu yang tadi begitu sedih, ibu yang tadi begitu menangis sekeras-kerasnya, sekarang dia bersukacita, hatinya senang sekali karena anaknya yang sudah meninggal sekarang hidup kembali. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya sambil berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Betapa hatinya bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong dia. Nah, adik-adik melihat kejadian, peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ketika Yesus melakukan mujizat yang terbesar, membangkitkan orang yang sudah mati. Orang-orang yang di sekitar itu pun terheran-heran, terkagum-kagum, tercengang sambil memuliakan Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah yang sudah melawat umatnya." Bahkan ada lagi yang berkata, "Seorang nabi besar telah hadir di tengah-tengah kita." Benar adik-adik, Allah telah melawat umatnya. Allah telah mengirim Yesus untuk menolong umatnya. Ada lagi yang berkata, kuasa seperti ini belum pernah terjadi. Pasti hanya dengan kuasa Yesus, kuasa Allah, dia bisa melakukannya. Benar adik-adik, Yesus melakukannya dengan kuasa Allah. Sebab Yesus memang lebih besar dari nabi yang pernah ada di Israel. Sebab Yesus itu adalah anak Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu dia datang ke dunia untuk memberikan sukacita yang besar. Dia datang ke kota Nain untuk memberikan sukacita yang besar. Ketika Yesus hadir, ibu yang tadinya begitu sedih, sekarang dia mendapat sukacita yang besar. Bukan ibu ini saja yang mengalami sukacita, tetapi semua orang-orang yang di kota Nain. Kenapa? Karena Yesus datang mengampuni dosa mereka. Yesus datang mengalahkan maut, menyembuhkan yang sakit. Jadi kota Nain mengalami sukacita yang besar lewat kehadiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar cerita hari ini, pasti anak-anak sudah tahu bahwa Yesus datang mengalahkan maut. Yesus datang membawa sukacita yang besar. Mungkin anak-anak berkata dalam hati, bagaimana dengan masa sekarang ini? Begitu banyak orang yang meninggal, mati karena corona, mati karena sakit penyakit,
mati karena gempa bumi. Keluarga-keluarga bersedih, keluarga-keluarga menangis. Tapi mengapa Yesus tidak datang? Mengapa Yesus tidak membangkitkan mereka langsung seperti Dia membangkitkan anak muda yang di Nain itu? Nah, anak-anakku, orang yang percaya kepada Tuhan memiliki sukacita yang besar di dalam hati bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Walaupun Yesus tidak membangkitkan mereka sekarang, tapi suatu saat nanti ketika Yesus datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, maka orang-orang yang mati itu akan mendengar suaranya. Mereka akan dibangkitkan dan setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di rumah Bapa di sorga yang baka. Bukankah itu hal yang luar biasa? Adakah Allah yang seperti Allah kita, yang sanggup memberikan masa depan kepada kita, yang sanggup memberikan hidup yang kekal kepada kita? Tidak ada. Allah manapun tidak ada yang seperti Dia. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang sanggup memberikan masa depan kepada kita dan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia sudah mengirim Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Bukan saja kepada Okota Nain, bukan saja kepada ibu yang bersedih, tetapi kepada kita semuanya, kepada ibu, kepada anak-anakku yang ada di rumah. Yesus datang memberi sukacita yang besar kepada kita. Yesus datang sudah mengalahkan maut. Kita tidak perlu lagi takut terhadap situasi yang menakutkan saat ini. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjaga kita, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup melindungi kita dan menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, hati kita bersyukur kepadanya sebab Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia selalu ada bersama kita, kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, inilah firman Tuhan yang kita akan nikmati hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita akan belajar ayat hafalan yang terambil dari Wahyu 21 ayat 4. Bisa dibuka Alkitabnya atau bisa lihat di sini. Ayo kita baca sama-sama. Ayat hafalan 1, 2, 3. Wahyu 21 ayat 4. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Sekali lagi ya. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Anak-anak, selama ini mungkin yang menghapus air mata anak-anak ayah atau ibu yang ada di rumah. Tetapi ingat, Bapa kita di sorga dapat menghapus air mata kita seperti ibu kita menghapus air mata kita. Nah, ingat suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia untuk tinggal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan di sana tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata. Inilah firman Tuhan dan inilah ayat hafalan kita hari ini. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi sukacita di hatiku.
Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Ku akan naik, ku akan naik, 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 ku akan naik. Yesus datang kembali, ku akan naik. Trompet surga berbunyi, dunia segera berlalu. Dalam sekejap mata ku akan naik, naik, ku akan naik. Ku akan naik, 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 ku akan naik. Yesus datang kembali, ku akan naik. Trompet surga berbunyi, dunia segera berlalu. Dalam sekejap mata ku akan naik, naik, naik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Hati kami bersuka cita karena Yesus telah datang ke dunia ini mengalahkan maut. Yesus telah datang ke dunia ini memberikan sukacita yang besar di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga, yang melindungi mereka dari segala virus-virus yang sedang mengamuk di belahan dunia ini. Biarlah Engkau yang melindungi mereka, biarlah Engkau yang menyelamatkan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga tetap tekun belajar di rumah, walaupun mereka tidak bisa hadir ke sekolah, tetapi biarlah mereka tetap belajar di rumah. Berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera, kesehatan, serta kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, supaya bangsa kami ini juga mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, mendapat lawatan yang daripada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Engkau melihat bangsa kami sedang bersedih, bangsa kami sedang menantikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan corona ini cepat pergi dari negara kami ini, dari tengah-tengah bangsa kami ini, supaya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya seperti biasa. Tuhan berkatilah pemerintahan kami yang sudah berusaha Tuhan membuat segala peraturan, bahkan sudah menolong memberikan jalan keluar supaya corona cepat selesai. Tuhan berkati dan Tuhan lawat apa yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah hati kami tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup menjaga kami, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melindungi kami dan melepaskan kami, membebaskan kami dari segala sakit penyakit dan dari segala mara bahaya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa.
Adik-adik semuanya, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita. Terlebihnya firman Tuhan yang memberkati kita, mengingatkan kita kalau kita sudah mendapat hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita mau tetap percaya kepada lawatan Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.